Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wa qudwatina Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur da'watana wansur fikratana wa barik khuwatana wa waqif qadatana wa ayyid bil haqqi mursyidana wa muraqibina fi kulli aqtar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir pada jalsah tarbawiyah kita. Saya ingatnya tahunya mabit. Kalau bahasa kurikulum sekarang apa namanya? PPS. Apa PPS? Peningkatan spiritual. Ya, gitulah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini di Mekkah, sehingga termasuk dalam surat-surat Makkiyah. Karena diturunkan di Mekkah, Nabi dan para sahabat dalam situasi mustad'afin, yang tidak berdaya. Dan pada saat itu berita viral yang terdengar, tersampaikan, terinformasikan, yaitu pertarungan antara Romawi dan Persia. Ini kita bayangkan gitu, menghadirkan pikiran dan perasaan kita. Pertama, situasi yang dialami Nabi dan para sahabat di Mekah. Situasinya terzalimi. Situasinya tidak bisa berdaya. Artinya mengalami kesulitan internal. Tapi surat Ar-Rum ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan keberpihakannya kepada Romawi, tidak berpihak kepada Persia. Sehingga ketika Romawi kalah, ada guratan sedih. Tapi kemudian disupport bahwa Romawi nanti akan menang. Dan Nabi sumringah gembira. Pertama, dalam prinsip dakwah Islam, sekalipun kita tereliminasi dengan situasi diri kita, tapi tidak boleh melupakan kepedulian. Kita asik dengan tarbiyah sekarang misalnya, karena tidak ada aktivitas politik
Tapi jangan sampai kemudian kita tidak peduli dengan urusan politik. Mungkin orang akan sampaikan kepada Nabi, nggak usah berpikir Romawi dan Persia lah gitu. Berpikir bagaimana kita keluar dari tekanan orang-orang Quraisy saja gitu. Tidak. Nabi menyampaikan informasi itu kepada para sahabat tentang keberpihakan. Yang satu didasari oleh kepedulian, yang kedua didasari oleh keberpihakan. Dari mana Nabi berpihak kepada Romawi? Sama-sama latar belakangnya agama Samawi. Romawi ya, agamanya Samawi, Nasrani. Persia agamanya Ordi, agama Majusi. Nabi berpihak kepada agama Samawi. Bukan berarti Nabi SAW beragama Samawi seperti orang-orang Romawi, tapi di situ adalah keberpihakan. Bahwa Nabi berpihak kepada mereka yang memiliki latar belakang yang sama, agama Samawi, yang sesungguhnya agama yang disebutkan oleh Nabi pada masa berikutnya min miskatin wahidah, dari pelita yang sama. Karena itu Nabi SAW mengajarkan pengorbanan, kontribusi. Kontribusi yang pertama itu adalah mengabaikan kepedulian dirinya dan kebutuhan dirinya. Orang bisa memberikan kontribusi kalau dia sudah menyelesaikan masalah internal dirinya. Kalau dia masih terkungkung dengan masalah internal dirinya, akan sulit untuk memberikan kontribusi. Dan kontribusi itu bukan persoalan dia punya lebih atau tidak, tapi persoalannya adalah pengorbanan, berkontribusi untuk memberikan sesuatu atas dasar keberpihakan dan kepedulian. Maka kita pada saat membaca tentang seorang sahabat di masjid yang di floor, diproposali oleh Rasulullah SAW, ada tamu dari Yaman, siapa yang bisa menjamu? Sahabat itu langsung menyampaikan, saya ya Rasulullah. Dia buru-buru pulang ke rumahnya dan sampaikan, saya sudah berjanji akan menjamu tamu dari Yaman. Ada makanan apa di rumah kita? Ada, kata keluarganya, tapi hanya satu porsi. Maka kemudian disetting skenarionya. Nanti kalau datang tamunya, sudah duduk, matikan lampunya. Baru kemudian berikan piring-piringnya. Gitu. Maka dalam kondisi gelap, tuan rumahnya makan, mempersilakan tamunya, dan tuan rumahnya mengikuti gaya makan. Padahal tidak ada yang dimakan, karena hanya satu porsi hidangan yang bisa disediakan. Bagaimana bisa hal yang semacam itu dilakukan oleh sahabat? Dia sudah menyelesaikan urusan pribadinya, sehingga kemudian bisa berkontribusi memberikan hidangan itu kepada tamunya yang sudah dia janjikan kepada Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu itu ya Rasulullah. Nah, kira-kira sebagaimana tadi disebutkan oleh sekretaris kita, bahwa situasi yang kita dapatkan di malam hari ini dalam situasi yang sedemikian rupa itu bukan berarti kita mengabaikan, tapi kita menyelesaikan urusan kita, lalu kemudian kita memiliki dalam aktivitas membangun masyarakat dengan tarbiyah kita 3 hal tadi: kepedulian, keberpihakan, dan pengorbanan. Inilah kekuatan basis tarbiyah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sebelum saya memasuki tema utama,
Nyambung nggak apa yang saya sampaikan? Wajah antum ke wajah saya. Nyambung nggak? Ya dicobain nyambung, Ustaz, ya nggak apa-apa. Kadang sesuatu yang sulit untuk kita tepiskan itu adalah lintasan. Lintasan. Dalam bahasa Arab, lintasan itu khawatir. Khawatir, lintasan itu. Kata Imam Abu Ghadah, lintasan itu sulit untuk kita tepiskan. Jadi wajah antum ngelihat saya, lintasan itu muncul tuh. Apa lintasannya? Mau ngopi antar. Itu lintasan. Ntar pulang dari sini mau belanja, itu lintasan. Gitu. Itu nggak bisa kita tepiskan lintasan itu. Nah, kalau kita akhirnya terganggu dengan lintasan berpikir kita, lama-lama tenang hati kita tuh. Tenangnya hati kita, tidur akhirnya. Kenikmatan iman itu. Jadi kalau kita ngantuk, tidur, itu nggak apa-apa. Itu kenikmatan iman. Orang beriman itu hatinya tenang. Salah satu di antara ketenangan itu gampang tidur. Gampang tidur. Beda dengan mereka yang tidak memiliki ikatan keimanan. Sulit untuk tidur. Maka salah satu di antara obat untuk ketenangan datang ke masjid. Datang ke masjid. Dengerin pengajian. Langsung tuh kita mendapatkan ketenangan. Tapi Imam Syafi'i sangat bijak sekali menghadapi murid-muridnya yang tertidur. Kata Imam Syafi'i, kalau aku melihat murid-muridku tidur di majlisku, aku hanya berdoa, mudah-mudahan tidurnya mimpi sedang ngaji denganku. Jadi bangun nyambung gitu. Ditanya nyambung. Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i, berarti memang dia mimpi ngaji denganku. Nah, ikhwas sekalian, hari-hari ini memang secara nasional kita berbicara tentang efek dan dampak dari tarbiyah dan jalan dakwah kita terhadap perhatian kita dengan situasi masyarakat. Tapi hari-hari ini juga secara internasional kita juga dihadapkan dengan sisi kepedulian. Dan juga dalam situasi yang lebih besar lagi melibatkan banyak kalangan kaum muslimin, kita dihadapkan juga dengan kecintaan kita kepada junjungan kita, murabbi kita, Rasulullah SAW. Karena kita memasuki tanggal 6 Rabiul Awal. Kaum sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang paling sering kita dengar di bulan Rabiul Awal ini surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkalu huwa rabbul arsyil 'azim. Ayat ini menjelaskan tentang positioning Nabi sebagai murabbi. Positioning Nabi sebagai murabbi. Rasulullah SAW ketika memposisikan dirinya sebagai murabbi, yang ini menjadi pelajaran bagi diri kita ketika kita ingin membangun investasi dakwah kita di tengah-tengah masyarakat kita pada 4 hal.
Empat hal itu merupakan titik yang sangat krusial bagaimana dia menjadi murabbi. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murabbi dalam perspektif dakwah kita bukan selebriti. Murabbi bukan selebriti. Selebriti lebih mengedepankan personalia dirinya. Personalia dirinya. Sehingga capaian aktivitas yang dilakukan oleh selebriti adalah keuntungan yang mengarah kepada dirinya. Tapi murabbi, bagaimana dia berupaya memaksimalkan apa yang dia miliki sebagai pengorbanan tadi yang dia lakukan untuk membangun masyarakatnya. Pada posisi inilah kita berada. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bisikkan dalam diri kita, Anda ini murabbi, bukan selebriti. Anda ini punya orientasi membangun umat, bukan membangun kapasitas dirinya sendiri. Maka ketika memposisikan dirinya yang sedemikian rupa, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pada 4 muatan, yaitu kesungguhan berada di jalan yang mulia ini. Kesungguhan. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan kita berada di jalan yang mulia ini karena kita yakin betapa luar biasanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan di jalan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min humurin ni'am. Itu lebih baik daripada kita memiliki onta merah. Karena investasi dakwah yang kita lakukan, mengajarkan, menuntun, memberikan orang-orang yang ada di sekitar kita tentang hakikat hidup. Maka muatan utama pada saat ketika mengajarkan tentang hakikat kehidupan itu, dia abaikan semuanya. Yang ada adalah bagaimana mereka bisa memahami kehidupan yang sesungguhnya yang akan saya sampaikan untuk mereka, lalu kemudian mereka ikut bergabung dalam muatan dakwah ini. Kawan sekalian, dulu di Mekah ada orang kaya banget. Namanya Hatim, Adi bin Hatim. Keluarga ini gengsi masuk Islam. Ketika orang-orang kaya Mekah masuk Islam, dia gengsi. Padahal ada yang bisa menseterai kekayaannya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Bakar Siddiq. Tapi keluarga ini dia merasa paling kaya. Posisi nilai plusnya keluarga Adi bin Hatim ini adalah dermawan. Jadi kalau kita ngelihat Adi bin Hatim, ya Adi, jas kamu bagus sekali. Itu langsung dibuka tuh jasnya, pakai gitu. Ya Adi, sarung kamu bagus, langsung dibuka, pakai. Ya nanti urusan belakangan gitu. Itu kedermawanannya tuh. Tapi saya bukan Adi bin Hatim, antum bilang Ustaz jasnya bagus, nggak akan dibuka. Wah luar biasa itu. Makanya orang suka tanya sama keluarga Adi bin, ya
Adi gitu. Ada nggak orang yang bisa mengalahkan kedermawananmu? Ada siapa? Rasulullah. Selain Rasulullah ada nggak? Ada katanya. Siapa? Anak yatim yang tinggal di kampung itu di sebelah selatan Mekah katanya. Kenapa anak yatim itu bisa mengalahkan kedermawananmu? Waktu saya datang ke rumahnya, saya lihat ada 10 kambing di kandangnya. Lalu saya bilang, bagus-bagus kambing antum nih. Langsung saya diajak ke rumahnya. Anak yatim itu masuk ke kandang kambingnya, dipotong kambingnya, dihidangkan makanan untukku. Baru bilang, bagus kambing antum ya, gitu. Jadi hidangan dicicipi, cocok bumbunya. Anak yatim itu bangkit, masuk ke kandang, dipotong lagi. Dia cicipi daging itu, cocok dengan lidah saya. Dia keluar lagi, masuk ke kandangnya, dipotong lagi kambingnya. Waduh, mantap nih masakan keluarga antum. Keluar lagi, masuk lagi kandangnya, dipotong lagi dan disediakan untuk Adi bin Hatim. Sampai akhirnya Adi bin Hatim bilang, cukup. Lalu dia keluar, dia lihat 10 ekor kambing sudah disembelih untuk hidangan Adi bin Hatim. Orang-orang tanya, ya Adi, kamu balasinya gimana tuh anak yatim itu sudah potong 10 ekor kambing? Saya kasih dia 400 ekor unta, 300 ekor kambing, 200 sapi. Oh berarti antum lebih dermawan dari anak yatim itu? Enggak. Anak yatim itu punya kambing cuma 10. Saya walaupun kasih 400 ekor unta, saya masih ribuan unta saya. Jadi pada tingkat maksimal diberikan. Nah, saya ingin sampaikan latar belakang Adi bin Hatim ini yang kaya raya dan dermawan. Akhirnya dipindah ke Syria. Karena teman-teman orang kayanya masuk Islam, dia pindah ke Syria. Sampai di Syria dia masuk Kristen. Rupanya makin berkembang Islam. Akhirnya dia berangkat ke Madinah dan dia menyatakan kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Pertama yang Nabi tanyakan, kamu kesini untuk apa ya Adi? Masuk Islam. Kemarin nggak mau gengsi ya, gitu. Karena kaum muslimin kebanyakan du'afa, mustad'afin. Kalau bahasa bendahara kita namanya belum muzaki. 70% itu belum muzaki kita tuh katanya. Bukan mustahik, mustahik itu merendahkan kita. Belum muzaki katanya. Belum muzaki. Kamu gengsi ya masuk Islam? Akhirnya dia sampaikan, iya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ayo ikut saya. Nah, dia ikut ke rumah Rasulullah SAW. Ketika ikut ke rumah Rasulullah SAW, itu menjadi catatan-catatan yang khusus yang telah dia baca dalam kitab Nasrani maupun yang sudah dia rasani dalam lintasan sensitivitas kepekaan pribadinya. Ketika Nabi bertemu seorang wanita tua, ketika Nabi SAW dicegat orang, ketika Nabi SAW melayani orang yang mau konsultasi, kesimpulannya Muhammad bukanlah raja. Muhammad orang yang dekat dengan kaumnya dan semuanya dilayani dengan kesungguhan. Jadi ikhwas sekalian, faktor utama keberhasilan aktivis dakwah dalam tarbiyah ini adalah pilar kesungguhan. Sungguh-sungguh ngelihat wajah orang yang ada di sekitar kita adalah mad'u kita, objek dakwah kita. Sehingga kita berupaya untuk ketekunan dan kesungguhan kita menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sampai akhirnya mereka juga menikmati hidayah sebagaimana yang kita nikmati. Kaum sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan yang semacam itu menjadikan dakwah ini tumbuh dengan subur. Orang merasakan magnetnya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Adi bin Hatim, dia bukan raja, dia pembawa risalah. Dia hadapi semua orang yang berdekat dengan dirinya dengan kesungguhan, dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan pada para pembesar raja maupun para pendeta. Itu kesaksian Adi bin Hatim. Kuas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca bukunya Qardawi. Dalam bukunya Qardawi, 70 tahun bersama Ikhwan, ada satu subjudul yang membuat saya terharu, kadang-kadang nangis kalau bacanya berulang-ulang. Subjudulnya Dua Junai. Dua Junai. Junai itu mata uang Mesir. Junai. Dia berikan judul Dua Junai. Saya tertarik, apa ini isinya? Saya baca, oh rupanya Dua Junai itu cerita Qardawi tentang sikap ikhwah kepada Qardawi. Sikapnya tidak tepat, yaitu husnuzon yang berlebihan. Husnuzon yang berlebihan. Agenda mabit itu agenda tarbiyah kita. Biasanya agenda mabit itu diawali dengan buka puasa, diakhiri dengan maksurat. Jadi setelah selesai maksurat bersama, pulang. Diawali dengan buka puasa. Ini hari apa nih? Sabtu. Puasa Sabtu. Jadi mabit itu, tradisi tarbiyah kita itu diawali dengan buka puasa. Nanti diselesaikan dengan maksurat kubro. Maksurat kubro. Nah, Qardawi tinggalnya di Ismailiyah. Beliau diundang di Mansuroh. Dari Ismailiyah ke Mansuroh itu biaya naik kereta 13 Junai. 13 Junai. Ternyata di kantongnya hanya 11 Junai adanya. Nah, husnuzon yang berlebihan adalah ikhwah Mansuroh berhusnuzon Qardawi akan diantar ke Mansuroh oleh ikhwah Ismailiyah. Ikhwah Ismailiyah husnuzon, Qardawi akan dijemput oleh ikhwah Mansuroh ke Mansuroh. Sampai waktu dan time-nya nggak ada yang jemput, nggak ada yang nganter. Ini husnuzon yang berlebihan. Bagus husnuzannya, pasti diantarin sama ikhwah Ismailiyah. Kan Qardawi tinggalnya di Ismailiyah gitu. Kata ikhwah Ismailiyah, kan Qardawi sebagai muajji acara mabit mestinya dijemput sama ikhwah Mansuroh. Pasti dijemput sama ikhwah Mansuroh. Sampai ditunggu-tunggu, nggak ada yang jemput, nggak ada yang nganter. Kalau bahasa kita jelangkung, nggak dijemput, nggak ada yang nganter. Akhirnya Qardawi beli tiket kereta. Rupanya tiket kereta untuk sampai ke Mansuroh 13 Junai kurang 2 Junai. Maka Qardawi turun di stasiun yang kurang 2 Junai itu. Kira-kira panjang antara stasiun kereta dengan tempat acara, dalam riwayat itu dikatakan sekitar 4 sampai 5 km. Dari sini kemana? Apa itu? 4 sampai 5 km. Turunlah Qardawi di situ. Karena waktunya lewat, akhirnya maghribnya di pertengahan perjalanan menuju Mansuroh. Qardawi cari masjid. Uangnya kan habis untuk beli tiket. Qardawi buka puasa dengan air wudhu di masjid itu.
Dia buka puasa dengan air wudhu. Sholat maghrib. Setelah selesai sholat, jalanlah menuju tempat acara. Maghrib lewat, isya lewat. Nah, sampai datang ke tempat itu, ikhwah gembira luar biasa, ikhwah Mansur. Ahlan wa sahlan. Ustazuna, ahlan wa sahlan. Antum dari tadi kita tunggu nih, sekarang waktunya antum ngasih taujih. Ahlan wa sahlan. Akhirnya Qardawi nggak sempat istirahat, langsung ngisi taujih karena dianggap oleh ikhwah Mansurah sudah lewat waktu. Akhirnya Qardawi menyampaikan taujih. Taujihnya tentang husnuzon. Taujihnya tentang husnuzon. Yang pertama kali tersinggung adalah ketua DPC-nya. Yang pertama kali tersinggung. Ya Allah. Tentang husnuzon, ya Allah. Akhirnya dia rasani dirinya, ya Allah. Setelah itu dia bisik, Ustaz, antum siapa yang antar? Gak ada. Antum siapa yang jemput? Gak ada. Nangis ketua DPC-nya tuh, ketua DPC Mansur. Ya Allah, kita perlakukan masyaikh kita dengan perlakuan yang sedemikian rupa, ya Allah. Akhirnya termunculkanlah informasi itu. Tega banget antum ikhwan Mansurah. Qardawi tidak dijemput. Dianggapnya sudah buka puasa. Antum tahu nggak Qardawi buka puasanya di mana? Antum kan nggak tahu. Qardawi buka puasanya minum air wudhu di masjid. Antum tahu nggak jalan berapa kilometer dari stasiun dia berhenti sampai di sini? Keringetan demikian yang dia lakukan. Nangis ketua DPC-nya. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka memperlakukan Syekh Qardawi tidak pada tempatnya. Itu yang disebutkan oleh DPC Mansurah husnuzon yang berlebihan. Tapi Qardawi tidak menyebutkan husnuzon yang berlebihan. Karena dia korban, dia hanya menuliskan cerita tentang 2 Junai. Gitu. Saya bacanya, ya Allah, membayangkan. Saya pernah naik kereta di Mesir. Jangan bayangkan naik kereta komuter di sini. Segala macam itu orang masuk ke kereta. Kita bisa merasakan segala macam. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi itu, aspek positif yang muncul adalah kekuatan tarbiyah. Kekuatan tarbiyah. Ketika Qardawi mengalami perlakuan yang sedemikian rupa, terbuka hati ikhwah, tarbiyah ini hanya akan bisa bertahan kepada mereka para murabi yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk mentransfer hidayah, sungguh-sungguh mentransfer pengalaman, sungguh-sungguh untuk memberikan cicipan manisnya iman, manisnya jalan dakwah yang ditempuh kepada semua ikhwah. Akhirnya orang-orang menyadari dan memahami tarbiyah ini bisa berkembang di tangan murabi yang sungguh-sungguh. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarbiyah kita terhadap umat ini memerlukan ketekunan, mu'adzibah. Ya, sebagaimana di dalam ayat tadi, mu'adzibah, ketekunan. Ketekunan yang menghantarkan para mutarabi itu menikmati jalan tarbiyah. Murabinya tekun. Dia layani, dia ladeni. Meskipun ada pembahasan yang mungkin tidak komunikatif, tapi dia layani. Mungkin antum mengalami ada situasi di mana peluang-peluang tarbiyah itu berkembang dan terbuka. Sehingga kalau aktivis dakwah melihat tanggal merah yang muncul dalam benak pikirannya, kita bikin daurah yuk.
dilihat tanggal merah. Daurah. Ngelihat villa, ini kayaknya bisa disewa nih. Ngelihat orang, kayaknya bisa diajak daurah. Mantap betul tuh daurah pada masa itu. 10.000 bisa ke Cisarua. Sekarang susah 10.000 bisa ke Cisarua. 3 hari ada kolam renangnya. Senang orang dibawa mana? Daurah. Kemana Cisarua? Bayarnya berapa? 10.000. Makannya lengkap 3 kali sehari. Sehingga ada dikenali menu daurah. Telur ceplok, nasi putih, kecap, sama kerupuk daurah yang warna-warni. Ya, kalau makan kerupuk itu, ini kerupuk daurah warna-warni. Kuas sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dilayani dengan ketekunan. Pak, boleh bawa gitar nggak? Boleh. Mau daurah bawa gitar, boleh nggak? Boleh. Boleh bawa alat olahraga? Boleh. Semua dilayani dan diladeni. Antum punyanya apa gitu? Karena ngomongnya antum, jadi mereka pun menyebutnya sebagai peserta kepada panitia Pak Antum. Itu tadi Pak Antum mana tuh Pak Antum? Nggak ngerti tuh antum tuh apa tuh, nggak ngerti pokoknya. Karena dia sering ngomong antum itu jadi orang menyebutnya Pak Antum. Itu Pak Antum mau kemana dia tuh Pak Antum? Baru dikasih tahu antum tuh kamu dalam bahasa yang halus gitu. Oh, apa efek dampaknya dari ketekunan yang dilakukan oleh para murabbi? Yang perempuan pulang langsung berjilbab, yang laki-laki rambutnya gondrong itu langsung terpotong dengan baik, tercukur dengan baik. Ada binaan saya, Anda bisa tanyakan ke binaan-binaan saya. Rambutnya itu berjuntai sampai setengah pundak. Ibunya kaget, pulang udah rapi tuh. Kaget ibunya. Anak saya Ustadz, antum kasih bacaan apa tuh? Kenapa Bu? Rambutnya itu setengah pundak, pulang sudah rapi. Cukurnya cukur setik. Dibacain apa tuh anak saya? Enggak saya bacain Bu. Terus apa tuh? Saya nyuruh untuk cukur, susahnya minta ampun. Mau apa kamu? Asal cukur. Negosiasi yang kayak begitu nggak mempan juga. Saya cuma bilang Bu kepada anak ibu, besok yang rambutnya panjang jilbab ya. Supaya saya nggak salah manggil. Ikhwas sekalian, saya juga nggak tahu ada mantra apa dengan bahasa itu. Tapi yang saya rasakan adalah mungkin ikhwah tersebut merasakan kesungguhan murabbi untuk menyampaikan nikmatnya tarbiyah ini. Jadi ikhwah sekalian, kalau kita menyampaikan kepada orang tarbiyah itu nikmat, kita sendiri nggak merasakan kenikmatan tarbiyah, nonsen. Jangan harap orang itu hadir bersama tarbiyah kita. Mereka akan merasakan tarbiyah itu nikmat kalau kita sebagai pelakunya pun merasakan kenikmatan tarbiyah itu. Dulu ada tukang kuliner namanya Pak Bondan. Pak Bondan itu kalau sudah bilang maknyos, itu pikiran kita yang dengar dan ngelihat tayangannya, wah mantap tuh makanannya tuh, kulinernya tuh. Setelah kita datang, aja bi, biasa aja katanya. Itu daya tarik ketika seseorang raut wajahnya, ekspresinya menikmati sesuatu yang dikatakan di dalam kaidah ayat-ayat kita. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, ekspresikan kenikmatan itu. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para murabbi kita ketika mereka membangun umat, mereka bangun dengan ketekunan. Dilayani satu-satu materinya, keperluan pekanannya.
kasih sayangnya. Jadi kalau orang mengatakan tarbiyah itu murah, salah besar. Tarbiyah itu mahal. Berapa waktu yang telah dikeluarkan oleh para murabbi untuk membina binaannya? Berapa harga konsumsi yang sudah dia keluarkan untuk setiap pertemuannya? Berapa langkah-langkah yang sudah dia tempuh? Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan yang sedemikian rupa itu menghantarkan daya tarik yang sangat luar biasa, magnet besar. Maka saat-saat ketika kita ingin memetik panen dari masyarakat atas tarbiyah yang kita lakukan, volume kesungguhan itu kita panteng terus. Ya Allah, permudah saya untuk menghantarkan hidayah-Mu kepada mereka. Berikan kemampuan, titik-titik temu kesepakatan supaya mereka berada dalam barisan ini. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi di dalam berdakwah senantiasa mencari titik temu yang orang itu bisa luluh dengan dakwahnya. Apa kira-kira titik temunya? Ada yang titik temunya kesenangan seseorang. Abu Jahal, ambisi kesenangannya jadi penguasa. Rasulullah sampaikan dakwah ini dengan memenuhi kecenderungan Abu Jahal itu untuk berkuasa. Ya Amr bin Hisham, uridu an taqula wahidatan kalimatan wahidah tabhahum rum wal furus. Wahai Amr bin Hisham, saya ingin mengajarkan kepadamu satu kalimat yang dengan kalimat itu engkau bisa menguasai Romawi dan Persia. Tertantang ambisinya. Amr bin Hisham, Abu Jahal langsung menyampaikan, wallahi ya Muhammad, asyara kalimat astami wilayh. Jangankan satu kalimat, 10 kalimat yang kau ajarkan, aku siap mendengarkannya ya Muhammad. Maka Nabi sampaikan, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal langsung berdiri. Dia pertemukan kedua tangannya bertepuk, lantas mengatakan, wallahi ya Muhammad, hadil kalimah tuharibukal Arab wal ajam mundu qadiman wa hadil kalimah takrihul mulk. Wahai Muhammad, demi Allah, kalimat ini kalimat yang gak disenangi oleh para penguasa. Kalimat ini kalimat yang bisa membuat kamu diperangi oleh orang-orang Arab dan orang-orang yang bukan Arab. Subhanallah. Ternyata Abu Jahal tahu materi makna syahadatain. Materi pamungkas juga materi makna syahadatain. Ternyata Abu Jahal lebih pandai materi makna syahadatain ketimbang kita. Demi Allah ya Muhammad, kalau kalimat itu yang kau ajarkan, tahu ya Muhammad, kalimat itu kalimat yang tidak disenangi oleh para raja. Kalimat itu membuat kamu nanti dimusuhi oleh Arab dan oleh orang-orang yang bukan Arab. Ditinggalkan. Tapi Nabi sudah ketemu titiknya. Titiknya ambisi. Ada titik historical, titik temunya. Saat Nabi ke Taif, Nabi dimusuhi orang-orang Taif. Sampai akhirnya berdarah-darah dan Nabi istirahat. Rupanya ada yang belas kasih. Adas, penjaga kebun anggur, kasihan melihat Nabi. Dia kunjungi Nabi, dia dekati Nabi, dan dia berikan anggurnya. Makanlah. Maka Nabi kemudian memakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Belum pernah aku dengar orang di Taif ini mau makan baca itu. Nabi tanya, kamu siapa? Asal kamu dari mana? Saya Adas, saya dari Ninawa. Oh, kalau dari Ninawa, asal kamu sama dengan asal saudara saya. Siapa saudara kamu? Yunus bin Matta. Kok bisa? Yunus bin Matta Nabi, saya juga Nabi. Apa efeknya? Adas menyungkurkan dirinya dan masuk Islam. Itu titik temunya historical. Ada titik temunya budaya.
Domdom salah satu di antara suku Arab yang bahasanya itu susah untuk dicontohkan, susah untuk diikuti. Kadang alif lam al tapi dibacanya am. Ada dialeknya yang sulit. Ketika mereka sedang berbicara, bercakap-cakap suku Domdom, Nabi dengar. Lalu Nabi timpali dengan dialek suku Domdom. Orang-orang langsung melirik. Antum Domdom? Kamu dari Domdom? Bukan, saya dari Mekah Quraisy. Kok bisa ngikutin kami berbicara? Saya Nabi, kata Nabi. Maka mereka pun masuk Islam. Titik temunya budaya. Nah, ikhwas sekalian, jadi kita bisa memperluas jaringan dakwah kita dengan ketekunan yang kita lakukan. Cari peluang titik temu apa yang bisa menghantarkan dakwah ini bisa diterima di sekitar kita. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi tidak pernah konfrontasi dengan titik temu siapapun mereka, dilayani, diladeni, didengarkan, sehingga orang-orang itu merasa tersanjung ketika mereka mendengarkan dan menyambungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketulusan. Nothing tulus. Nggak ada terbersit di hati untuk mendapatkan apapun. Mentalitas dan jiwa pembinaan harus didasari bangunan ketulusan. Orang-orang yang tulus tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan perhatian orang, tidak mendapatkan balasan orang, tidak juga mendapatkan orang berterima kasih kepadanya. Wala jazaa wala syukur. Nggak ada. Mereka melampaui kesenangan dan kenikmatan individunya karena faktor sisi ketulusan. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketulusan bagi orang-orang yang beriman ini merupakan sesuatu yang sangat urgen, penting. Sehingga orang-orang yang tulus, orang-orang yang memiliki ketenangan hati dan kelapangan jiwa, mau diakui tidak apa-apa, tidak diakui juga tidak apa-apa. Orang mau berinteraksi dengannya, tidak juga mau, tidak apa-apa. Orang melakukan ini dengan segala macam kecenderungannya, tidak apa-apa. Dan Nabi SAW memiliki kemampuan mengelola perasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kau sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disampaikan oleh salah seorang pendeta Yahudi, bahwasanya Nabi SAW itu sudah dicek segala macam pribadi dirinya, tapi akhirnya dia menemukan memang dia Nabi, pembawa risalah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada titik yang sangat krusial, yaitu pengelolaan emosi jiwa Nabi. Orang ini nagih hutang pada Rasulullah. Muhammad, bayar hutang kamu. Nagihnya nggak di rumah, di pengajian nagihnya. Lagi ngisi begini, Nabi didatangi oleh pendeta Yahudi itu. Bayar hutang kamu. Umar geram betul. Langsung ditepis tangannya. Jangan gitu kamu. Kata orang itu, dasar keturunan Abdul Muthalib. Kalau ngutang sering terlambat bayarnya. Marah Umar. Urusan apa antum? Kata Rasulullah, memang saya jatuh temponya kapan? Masih beberapa hari kan? Iya. Tapi tanda-tandanya nggak kebayar antum nih hutangnya. Bayar. Maka Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, saya punya hutang sama orang ini. Siapa yang bisa bayari? Kata Umar, saya ya Rasulullah. Selesaikan. Diselesaikan hutangnya dengan nominal yang disebutkan. Nabi bilang kepada Umar, tambahin. Urusan apa tambahin ya Rasulullah?
Pelototan antum tadi tuh ada harganya. Jadi melototin orang itu ternyata ada harganya tuh. Harga apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Ganti rugi apa? Ada harganya. Ganti katanya. Diganti sama Umar. Setelah selesai ditarik Umar ke belakang. Umar, antum kenal saya enggak? Enggak. Antum pernah dengar nama ini enggak? Iya. Itu pendeta Yahudi di Madinah. Itu saya orangnya. Ya Allah. Pantes kata Umar. Ya Umar, saya sudah menyelami sifat nabimu. Semua yang ada dalam kitab saya sudah saya telaah. Dan kesimpulannya satu. Dia memang seorang nabi pembawa risalah. Ketahuilah wahai Umar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Gitu. Jadi ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan titik temu ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, titik temu yang menghantarkan hidayah Allah itu masuk, hadir. Sekalipun tidak menyenangkan titik temu yang dilakukan oleh orang itu kepada dirinya. Hasan al-Banna setelah sholat asar, dia beranikan diri menyampaikan dakwah di masjid besar. Ada seorang imam masjid besar merasa kurang dihormati. Hasan al-Banna menyampaikan tentang tema pengorbanan keluarga Ibrahim. Ustadz ini tiba-tiba nyelak, langsung bertanya, siapa nama ayah Ibrahim? Kata Hasan al-Banna, tema kita bukan tentang silsilah Nabi Ibrahim. Tema kita tentang watak keluarga Ibrahim. Watak orang-orang yang setia dalam memberikan pengorbanan. Kata Ustadz itu, ya nas, orang-orang, dengerin tuh. Gimana dia mau bercerita untuk menjadi pelajaran buat kita tentang tema hikmah terbaik dari keluarga Ibrahim, tapi dia sendiri nggak bisa jawab siapa ayah Ibrahim. Apa efeknya? Bubar pengajian. Bubar pengajian. Orang-orang semuanya lari. Bubar tuh. Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala akhirnya dekati Ustadz itu. Ustadz, saya pengen belajar sama Ustadz. Antum menyampaikan dakwah di masjid besar. Masa ditanya siapa ya Ibrahim antum gak tahu? Apain antum dakwah di masjid besar ini? Kata Hasan al-Banna, saya tahu. Akhirnya diajaklah, saya pengen belajar dengan Ustaz. Insya Allah nanti malam Ustaz datanglah ke rumah saya. Kalau tidak ada keluangan waktu belajar di rumah Ustaz bisa ngajarin di rumah saya. Akhirnya Ustaz masjid itu dibawa ke rumah Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala. Ketika sampai di rumah, tidak masuk pada tema tentang dakwah. Temanya tentang kuliner. Jadi ikhwas sekalian, untuk memetik hati manusia pakai titik temu kuliner. Di rumah Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala, beliau menyediakan hidangan yang sangat istimewa, yaitu ayam, dalamnya sudah dibuang, diisi nasi. Satu ayam full diisi nasi. Nasi kayak model biryani begitu. Besar tuh. Saya sekalinya tuh datang ke Mesir tuh dikasih makanan istimewa begitu. Nggak kuat satu ayam satu orang. Saya bilang, Syekh, kami di Indonesia itu kalau makan ayam itu satu dibagi 8 potong. Di sini satu ayam satu potong. Untuk itu nggak sanggup saya. Makan aja katanya, makan aja. Nggak sanggup. Nah, Syekh itu makan tuh satu ayam full. Wah, semangat tuh. Mereka kalau makan tuh kalau memang semangat, kiri kanan tuh main tuh. Tangan kanan, tangan kiri. Wah, istimewa banget tuh.
Apa yang terucap? Masya Allah, subhanallah, ladzi, subhanallah, masya Allah. Cuma itu saja. Setelah makan selesai, kata dia, nggak usah belajar. Nggak usah belajar. Antum bagus banget tuh. Oh, rupanya para ustadz itu hanya ingin mendapatkan layanan servis. Maka setelah selesai makan dikasih buku, dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh. Kata dia, mumtaz, Allah yubarik fiik, mumtaz. Besoknya asar, ustadz itu langsung berdiri. Jamaah sekalian, antum jangan pulang. Sebentar lagi kita mendapatkan pelajaran dari guru kita, Hasan al-Banna. Maka kemudian Hasan al-Banna diminta untuk maju menyampaikan pelajaran. Guru besar, ustadz besar di masjid itu cuma bilang, subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah, mumtaz. Akhirnya banyak orang yang ikut ngaji. Persoalannya sederhana. Ustadz itu minta mendapatkan layanan servis. Gitu. Maka Hasan al-Banna pun tulus memberikannya, gak ada masalah. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang pada sisi yang sedemikian rupa itu, ketulusan kita untuk memberikan layanan servis bisa mencuri hati orang. Itu sudah diterapkan oleh Nabi SAW, mengajarkannya kepada diri kita dari hal-hal yang kecil sampai pada hal-hal yang besar. Suatu ketika Nabi melihat ada wanita tua kesusahan bawa barang. Nabi dekati, karena Nabi merasakan orang ini perlu bantuan. Betul, orang itu bilang pada Nabi, ya Arab, sa'idni hadzal bunud, bawa ini barang-barang saya. Saudafika lahiqan, saya bayar kamu berapa bungkusnya. Dari panggilannya Nabi sudah mengetahui dia Yahudi, karena narsis dan rasya. Ya Arab, manggilnya nggak enak gitu. Arab. Nabi balas dengan balasan yang santun sekali. Ya ummah. Ummah itu lebih halus daripada ummi. Ummi itu standar. Gitu. Jadi kalau kita sering dengar ummi, abi itu standar. Karena kita baru tahu. Biasa panggil ayah ibu, mami papi, panggil ummi, abi gitu. Kalau tahu dari dulu kita suruh anak kita panggilnya ummah. Panggil ayahnya abati. Gitu. Seperti Ismail memanggil ayahnya. Ya abati, if'al ma tu'mar. Gitu. Jadi nanti kalau antum punya menantu, ajarin tuh menantunya. Kalau mau punya anak, anaknya lahir, panggil ayahnya abati. Panggil ibunya ummah. Abah mah orang Betawi, orang Bekasi. Nah, Nabi bawakan dengan panggilan yang mengedepankan sisi kemanusiaan yang sangat santun sekali. Ya ummah. Saya dikedepankan itu. Tidak perlu bayar saya. La tudafi'un. Enggak perlu bayar saya. Saya akan bawain barang-barang ibu itu sampai ke rumah. Senangnya luar biasa wanita itu. Lantas menyerahkan barang-barangnya. Pulang ke rumah wanita itu dengan bawa barang-barang yang penuh. Kata wanita itu, anak muda, saya belum pernah ketemu anak muda seperti antum. Polos, bersih, jernih hatinya. Yang saya dengar justru di Mekah ini ada anak muda yang katanya mendapatkan risalah kenabian dari Tuhan. Dia sampaikan di sana kemari viral. Makanya kalau di Mekah ini ada kumpul-kumpul, jangan ikut. Menjauhlah. Itu yang menyampaikannya itu bukan orang yang diutus Tuhan sebagai nabi, tapi dia orang gila, tukang sihir, semua sebutan buruk yang disampaikan wanita itu kepada Nabi. Nabi tidak berubah raut wajahnya. Itu orang yang tulus dalam dakwah, nggak berubah wajahnya. Karena nggak berubah wajahnya, wanita itu makin senang nasihatin. Jadi kalau ngelihat ibu-ibu senang nasihatin, karena ngelihat wajah kita wajah yang tulus gitu. Wah,
nasihatin lagi, panjang lebar nasihatin lagi dengan segala macam kejelekannya. Ingat ya, kalau di Mekah ada rame-rame menjauhlah. Sampai selesai di rumahnya, ini Bu, udah pulang Nabi. Tunggu, kata wanita itu. Ada apa Bunda? Saya belum pernah lihat anak muda seperti antum ini, seperti kamu ini di Mekah. Siapa sih sesungguhnya antum ini? Kata Nabi, saya ini yang tadi ibu ceritain tuh. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para muhaddisin mengajarkan pada diri kita pada sisi ketulusan. Orang yang tidak menyimpan apapun goresan di dalam hatinya, sehingga ketika mendapatkan perlakuan yang seburuk apapun, nggak berubah raut wajahnya. Saya kalau dengar begitu, itu nggak sembuh 1 bulan, langsung tuh. Makanya kadang-kadang saya suka dinasihatin sama istri itu, adik, kalau nggak suka sama orang karena perlakuan orang, cepat hilangkan. Jangan membuat sinyal-sinyal Abi nggak suka sama seseorang. Iya. Bismillah, iya. Karena kemampuan mengelola emosional kita nggak sempurna, beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita, membangun dakwah ini dalam tarbiyah itu atas dasar ketulusan. Kalau saja atas dasar ketulusan yang kita lakukan itu seperti prinsip para pendakwah, liwajhikal karim, ya Allah saya melakukan ini hanya karena wajahmu ya Allah, wala jazaa wala syukura, nggak peduli apakah mendapatkan balasan maupun orang berterima kasih atas apa yang kulakukan, nggak peduli, asalkan engkau ridha terhadap apa yang kami lakukan ya Allah. Pada prinsip yang sedemikian rupa itu yang dilakukan Imam Al-Banna kepada diri kita. Ikhwas sekalian, sisi yang keempat adalah keteladanan. Dakwah kita adalah dakwah ideologi, bukan dakwah fikroh mahdhah, bukan orientasi pemikiran seperti para pemikir-pemikir filosof yang lain. Kalau pemikiran itu nanti akan tergantung siapa yang bisa mendebat orang itu dengan segala macam argumentasinya. Dalam Islam, interaksi personalia dilakukan dengan keteladanan. Kalau kita mengawalinya dengan sisi kemampuan berpikir kita, fikrah kita, maka yang muncul adalah siapa yang fikrahnya lebih berkembang, dia akan menjadi pemenangnya. Meskipun itu juga diajarkan oleh Islam. Saya sering berkali-kali sampaikan anekdotnya. Ketika Abu Nawas jalan bersama dengan Einstein. Antum jangan tanya kapan ketemu. Kok bisa ya Abu Nawas sama Einstein? Antum jangan tanya, ini anekdot. Gimana? Ketika perjalanan berdua itu mungkin bosan gitu. Abu Nawas, kita berjalan cukup lama nih. Gimana kalau kita tebak-tebakan? Boleh? Abu Nawas. Kata Einstein, ya Abu Nawas, kalau saya tidak bisa menjawab tebakan antum, saya kasih antum $100. Tapi kalau antum tidak bisa menjawab tebakan saya, cukup saya dikasih $10 saja. Gimana? Oh boleh. Jadi kalau Abu Nawas nggak bisa jawab, bayarnya cuma $10. Tapi kalau Einstein nggak bisa jawab, bayarnya $100. Merendahkan betul gitu kualitas intelektual kaum muslimin. Boleh kata Abu Nawas. Silakan, antum dulu lah yang mau ngasih banyakan gitu. Akhirnya kata Einstein, berapa jarak antara bumi dan bulan? Abu Nawas mikir-mikir, susah jawabnya. Nggak mau berlama-lama, diambil dompetnya dan dikeluarkan uang $10. Nih. Artinya Abu Nawas nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab rupanya. Akhirnya dijelaskan secara ilmiah jarak antara bumi dengan bulan oleh Einstein.
Wah, luar biasa penjelasannya. Sekarang antum. Baik, kata Bu Nawas. Ya Einstein, apa nama binatangnya? Kalau naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2. Kalau naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2, apa binatang apa? Cari-cari di Google nggak ketemu juga. Ini nggak ketemu. Akhirnya Einstein mengeluarkan uang dompetnya $100 diberikan kepada Bu Nawas. Nih, rupanya Einstein memang pintar dia, kritis dia. Ya Bu Nawas, apa sebenarnya binatang itu? Kalau naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2. Abu Nawas cuma keluarin dompet dan keluarkan $10. Rupanya Abu Nawas juga nggak tahu. Apa jawabannya juga nggak tahu. Tapi prinsipnya Abu Nawas masih untung $80. Masih untung dia $80 gitu. Jadi ikhwas sekalian, pada sisi bagaimana hakikat seorang muslim, dia terdepan dengan segala macam keunggulannya. Namun harus diingat, tarbiyah kita bukan pada sisi keunggulan itu, bukan. Tarbiyah itu berkesan karena tampilannya pakai PowerPoint. Enggak. Bukan karena itu. Walaupun memang jangan sampai la power, wala point. Ada orang yang katanya berkesan tarbiyahnya karena murabinya pandai memilih diksi. Enggak. Diksinya pilihan. Sehingga kita mendengarkannya enak sekali kata-katanya. Enggak. Mungkin juga karena argumentasinya yang ilmiah. Enggak juga. Banyak orang mungkin tertarik dengan tarbiyah karena faktor paparan. Latar belakang dari sebuah materi. Enggak juga. Tapi kekuatan utama dari tarbiyah kita itu adalah keteladanan. Murabi yang qudwah, murabi yang teladan. Kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah kecewa ketika Hudaybiyah. Setelah selesai Hudaybiyah, Nabi perintahkan para sahabat, kita nggak bisa ziarah ke Mekah. Tahalul di sini, potong rambut kalian, potong hewan kurban kalian. Para sahabat masih shock ketika itu, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga kecewa. Nabi masuk ke dalam kamarnya, Nabi masuk ke dalam tendanya. Di situ ada Ummu Salamah istrinya. Kenapa ya Rasulullah? Itu orang-orang disuruh kok nggak mau. Ya Rasulullah, engkau keluar dari tenda, minta salah satu di antara sahabatmu mencukurkan rambutmu, dan setelah itu potonglah hewan kurbanmu. Nabi keluar, Nabi minta salah seorang sahabat mencukurkan rambutnya, kemudian Nabi memotong hewan kurbannya. Efek yang terjadi adalah para sahabat kemudian menyadari apa yang harus mereka lakukan. Mereka kemudian memotong rambut dan memotong hewan kurban. Pada sisi ini, para sejarawan kita mengajarkan tentang keteladanan. Tarbiyah kita adalah qudwah, keteladanan. Walaupun materinya mungkin tidak bisa kita sampaikan secara utuh, tapi ketika keteladanan itu dicontohkan seorang murabi kepada mutarabbinya, dia kekuatan yang sangat luar biasa. Karena itu ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar tentang keteladanan ini untuk memastikan bahwa kita adalah bagian dari qudwah tarbawiyah, keteladanan dalam tarbiyah ini. Jadi ikhwas sekalian, pada sisi tema malam hari ini tentang murabi dan jalan dakwah membangun masyarakat dengan fikrah kita, kekuatan utamanya pada 3 hal tadi. Yang pertama adalah kepedulian, yang kedua adalah kebersamaan ataupun keberpihakan, yang ketiga adalah pengorbanan. Adapun ketika kita menguatkan basis tarbiyah kita dari jalan dakwah yang diajarkan kepada diri kita di tengah-tengah masyarakat ini, maka kita awali dengan kesungguhan, ketekunan, ketulusan, dan keteladanan. Mudah-mudahan inilah yang menghantarkan kekuatan basis tarbiyah kita di masa-masa yang akan datang, sebagaimana yang pernah kita dapatkan dari para murabbi kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.